AudioJungle. Konflik Jokowi versus Prabowo sudah dimulai oleh Henry Subiakto, Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya. Potensi konflik antara Joko Widodo versus Prabowo Subianto setelah menang Pilpres 2024 itu memang besar. Secara teoritis, koalisi politik itu selalu kuat dan saling dukung ketika mereka memperjuangkan tujuan bersama, yaitu mencapai kemenangan. Namun, setelah tujuan utama selesai, maka koalisi cenderung sulit dipertahankan karena masing-masing pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Dalam waktu dekat, besar kemungkinan akan terjadi drama-drama politik baru terkait apa yang akan dilakukan Jokowi dan apa pula yang akan dilakukan Prabowo. Konflik ini tentu menarik untuk disaksikan. Waktu yang dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan masih berkuasa penuh. Maka, dalam waktu pendek itu, dia harus manfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power, walau tidak lagi jadi presiden. Syukur-syukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai-partai yang selama ini mendukung 02, akan diketuai Jokowi, dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Ini sebenarnya lanjutan strategi politik pemilu 2024, di mana partai Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi capres dengan kemenangan suara hingga 58%, tapi perolehan suara partainya merosot di bawah 14%, seakan pasangan Prabowo-Gibran itu tidak berpengaruh ekor jasnya pada perolehan Gerindra. Yang naik drastis justru Golkar, hingga di atas 15%, partai yang sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh kekuatan Jokowi. Ini menyiratkan juga adanya pesan politik, bahwa yang menang Pilpres itu bukan Prabowo. Tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yang telah mengusung anaknya, Gibran Raka Buming Raka. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi, yang secara terbuka disebut cawe-cawe, membela pasangan Prabowo-Gibran dengan berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari, sebagaimana diharap oleh kubu istana terus menghormati, bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran. Anak Jokowi yang besar karena dikarbit. Tapi karena terpaksa, Prabowo harus menerima, demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Lepas dari bayang-bayang Jokowi. Tidak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Bahkan kemungkinan besar, Prabowo bisa menggandeng PDIP dan Megawati Soekarnoputri untuk menghadapi kelicikan Jokowi yang sudah mencoba menggalang partai-partai koalisi Indonesia Maju untuk investasi politik, pasca tidak lagi jadi Presiden RI. Sekarang Jokowi tinggal punya waktu 6 bulan untuk melemahkan Prabowo. Kita lihat saja, drama politik seperti apa yang akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apa masih tetap akrab saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, bibit-bibit konflik Prabowo-Jokowi memang sulit dihindari.